kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah hari raya Pentakosta, di mana Allah memenuhi janjinya dengan memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi manusia di dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, melalui ibadah ini, marilah kita membuka hati untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dibawakan oleh song leader kita. Ibadah Pentakosta ini ada di dalam nama Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya Yesus Kristus menjadi penebus bagi manusia yang telah mati dan naik ke surga, dan di dalam nama Roh Kudus yang datang untuk menyertai kehidupan manusia sampai selama-lamanya. Damai sejahtera kepada kita yang telah menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Info kasio kita terambil dari Lukas 1 ayat 35, firman Tuhan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Menyanyikan kasih selamat
dipersilakan untuk duduk kembali. Kini kita masuk ke ketidakmampuan manusia hidup menuruti kehendak Roh Kudus. Kita akan bersama-sama membacakan liturgi ini. Allah Bapa telah hadir dalam Roh Kudus untuk menolong manusia. Roh Kudus adalah penolong yang memberikan kekuatan dan hikmat yang dijanjikan Allah kepada kita. Ya Tuhan, aku mengaku terkadang aku lupa bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus untuk menolongku, sehingga terkadang aku kehilangan harapan dalam menghadapi pergumulan dan kurang bijak dalam menempatkan diri terhadap teman manusia. Mari kita merenungkan lebih dalam kesalahan kita di dalam saat teduh. Marilah kita mengaku akan kesalahan kita kepada Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan penguatan dari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita untuk menguatkan kita dalam hidup ini. Firman Tuhan, aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Marilah kita memuji Tuhan yang telah menguatkan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 231 ayat 1 hingga ayat yang ketiga.
Saudara-saudara yang terkasih, kami dipersilakan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang bagian pertama diambil dari Galatia 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Galatia 5 ayat 16 hingga 26. Kita bisa membaca di Alkitab kita masing-masing. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Tuhan telah tibakan kami di hari baru, di hari Minggu, hari Pentakosta ini Tuhan. Dan kami kembali bersekutu bersama seluruh jemaat Tuhan di muka bumi ini, terkhusus di GBKP Denpasar, dari rumah masing-masing dipimpin oleh hamba-Mu dari gereja ini. Tuhan, Kau yang berkenan memberkati kami sehingga ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati seluruh hati kami yang merindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat dengan penuh sukacita dibentuk dan dibimbing oleh firman-Mu yang sebentar lagi disampaikan hamba-Mu. Demikian juga pakai hamba-Mu yang tidak sempurna ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akan kami bacakan bagi kita sekalian. Bahan renungan kita diambil dari Yesaya 63 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Yesaya 63 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu,
Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita peringati sebagai hari raya Pentakosta, hari ke-50 turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang sama seperti yang kita sembah dan kenal dalam Allah Bapa dan dalam Yesus Kristus. Kalau dalam perjanjian lama Pentakosta, hari yang ke-50 adalah hari raya panen. Hari raya panen. Hari yang ke-50 setelah hari Paskah. Namun di Kisah Para Rasul 2 dicatatkan peristiwa besar terjadi pada hari yang ke-50 itu. Bukan lagi hari raya panen, tapi di situ dikisahkan hari Pentakosta di mana Roh Kudus tercurah di atas murid-murid Yesus yang berkumpul pada hari itu. Dan itu yang kita rayakan hingga hari ini. Hari di mana tercurahnya Roh Kudus. Mari kita bacakan Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan bagi kita seluruhnya. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Siapakah Roh Kudus? Mungkin itu pertanyaannya. Mungkin selama ini kita merasakan juga seperti yang tercatat di Yohanes ini. Karena tidak bisa melihat, kita merasakan bahwa Roh Kudus itu bukan seorang pribadi. Tapi dalam Yohanes ini dijelaskan dan disebutkan dengan jelas bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong. Jadi Roh Kudus itu bukan khayalan, bukan ciptaan akal pikiran manusia, tapi merupakan adalah pribadi. Seorang penolong yang menyertai selamanya, yang merupakan Roh kebenaran, yang dunia tidak mengenal Dia, tapi menyertai dan diam di dalam kita yang menerima dan mengenal Dia. Dan Roh Kudus juga merupakan bentuk dari kehadiran Tuhan yang datang, yang tidak meninggalkan kita anak-anaknya. Kembali kami tekankan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang sama dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Karena itu kita sebut Tritunggal, ketiganya yang esa. Dalam perjanjian lama kita juga sudah melihat karya Roh Kudus yang luar biasa. Seperti yang diceritakan di Yesaya 63.
yang merupakan bagian dari Trito Jesaya yang menunjuk pada masa sesudah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Kembalinya bangsa Israel dari pembuangan, implikasinya ada dua hal. Yang pertama, bangsa Israel menang. Mereka dikembalikan dari pembuangan, mereka lepas dari hukuman. Itu berarti apa? Bangsa Israel menang. Mereka bebas, mereka merdeka. Mereka mendapatkan penggenapan janji Allah akan pembebasan terhadap umatnya. Pemulihan kebanggaan mereka sebagai umat pilihan. Itu yang pertama. Mereka bebas, mereka menang. Mereka dipulihkan kebanggaannya sebagai umat pilihan. Dan mereka kembali ke tanah milik mereka. Itu yang pertama. Tapi kembalinya bangsa ini dari pembuangan juga punya implikasi yang lain. Yaitu seperti kalau kita mengisi bahan bakar, seringkali kita ditegur dengan dimulai dari nol ya Pak, ya Bu. Hidup bangsa ini pulang ke rumah mereka, ke tanah mereka. Mereka harus memulai hidupnya kembali dari nol. Dimulai dari nol. Karena rumah mereka, kampung mereka, homeland mereka sudah asing bagi mereka. Sudah kembali asing bagi mereka. Mereka harus menata kehidupan bermasyarakat, kehidupan perekonomian. Mereka harus membangun rumahnya. Tanah yang mungkin mereka miliki, rumah yang dulu mungkin mereka miliki, sudah dikuasai oleh orang lain, sudah diduduki oleh bangsa lain. Bangsa ini, walaupun mereka kembali dengan kemenangan, tapi bangsa ini mengalami krisis iman saat menyadari bahwa mereka harus dimulai hidupnya dari nol kembali. Dari nol kembali. Euforia kemenangan sekaligus beratnya membangun hidup, itu yang dialami bangsa Israel. New normal dalam kondisi seperti ini jugalah mungkin akan kita jalani. Kita mungkin merasa kita sudah terbebas dari virus corona. Kita mungkin merasa kita bisa menghindari. Kita sudah tahu cara-caranya supaya tidak terkena virus ini. Cuci tangan, menghindari kerumunan, pakai masker dan segala macam bisa kita lakukan. Tapi dengan 3 bulan di rumah saja, mungkin sudah kehilangan pekerjaan. Ketika kita berbicara tentang new normal, mungkin kita juga harus memulainya dari nol kembali kehidupan kita. Krisis iman. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Nabi Jesaya, apa yang Nabi Jesaya sarankan ketika bangsa ini harus memulai hidupnya dari nol. Ayat 11. Lalu teringatlah mereka zaman Musa. Lalu teringatlah mereka pada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Nabi Jesaya mengajak umatnya untuk mengingat pertolongan Tuhan atas umat di saat-saat kritis. Pertolongan Roh Tuhan dalam diri Musa menjadi pemimpin yang mampu mengantar bangsa ini melewati 40 tahun masa kesulitan, melewati padang pasir menuju Kanaan, keluar dari Mesir. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi, ada banyak krisis yang mereka temui dalam perjalanan, tapi pada ujungnya mereka sukses berhasil memasuki tanah perjanjian, yaitu dengan pertolongan Roh Kudus, pertolongan Roh Tuhan dalam diri pemimpin, dalam diri umatnya, dalam kehidupan umatnya. Saat pelarian mereka diselamatkan, saat perang mereka dimenangkan, saat lapar dan haus mereka dicukupkan,
Saat berjalan di padang pasir, mereka tidak tersandung. Itu yang dilakukan Tuhan, menyertai dan menolong umatnya. Dan saya yakin dan percaya, jemaat Tuhan, perpulungan GBKP dan pasar dimanapun saat ini berada, pertolongan Tuhan seperti yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel akan nyata bagi kita juga. Penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Tangan Tuhan menyertai, menopang Musa dalam kepemimpinannya. Karena itu kita berdoa untuk bangsa dan negara. Selama 7 hari kita berdoa syafaat dalam pekan doa kita. Supaya tangan Tuhan tetap menopang, membimbing pemimpin kita supaya mampu memimpin bangsa ini dengan baik. Menuntun bangsa Indonesia melintasi kesulitan perekonomian, kesulitan, krisis kesehatan, krisis kepercayaan. Sehingga kita bisa tiba ke tempat perhentian. Ya, ke tempat perhentian, berhenti, menarik napas, merasakan hidup tenang dan damai. Tapi bukan perhentian seterusnya, ini perhentian sementara untuk nanti kita harus kembali menjalankan kehidupan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan hingga nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. New normal dimulai dari nol, tidak menjadi ketakutan umat Kristen. Roh Kudus sangat berperan dalam kehidupan orang percaya, menjadi penghibur, menjadi penolong, menjadi penuntun dalam kita menjalani kehidupan. Mungkin lebih dipahami ketika kita menggambarkannya dengan ilustrasi. Seorang ayah berjalan bersama anaknya yang masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun. Karena jalan yang mereka lewati tidak rata dan licin, maka si anak kadang terpeleset, kadang tersandung, ya, bahkan tertinggal di belakang karena lambat berjalan dibanding dengan langkah sang ayah. Karena melihat kesulitan si anak, si ayah kemudian mengulurkan tangannya dan disambut tangannya oleh si anak tersebut. Mereka kemudian berjalan dengan bergandengan tangan. Si anak menggenggam tangan ayahnya, demikian juga si ayah menggenggam tangan si anak. Mereka berjalan bersama. Si ayah menuntun anak dalam berjalan. Walaupun demikian, ketika Allah menggenggam dan menuntun anaknya, seringkali si anak masih terkadang terantuk batu kakinya, terkadang tangannya licin karena keringat, hampir terlepas dari tangan ayahnya, dari genggaman ayahnya. Tapi si ayah dengan sigap selalu menggenggam kembali tangan anaknya ketika akan terlepas. Si ayah akan kembali menggenggam teguh kuat tangan anaknya ketika anaknya terpeleset, dan kembali mengangkat anaknya dan tidak sampai terjatuh. Dan walaupun genggaman anak tidak terlalu kuat, genggaman tangan Allah, genggaman tangan si ayah sangat kuat memegang anak. Demikianlah Tuhan menuntun kita. Demikianlah tangan Tuhan sedang menuntun kita, jemaatnya. Mungkin kita sedang terpeleset, jatuh, tersungkur, tapi percayalah, tangan Tuhan tidak melepaskan kita. Dia menggenggam tangan kita sehingga kita jatuh namun tidak sampai tergeletak. Kita berada dalam krisis tapi tidak sampai putus asa. Kita berada dalam kesulitan, tapi Roh Tuhan senantiasa mengingatkan dan menguatkan kita dalam menghadapi kesulitan hidup. Dia hadir menjadi penghibur, menjadi penolong, menjadi penuntun dalam hidup kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersandarlah hanya kepada Tuhan.
Bersandarlah hanya kepada Tuhan, sehingga apa? Sehingga kita dapat membuahkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bukanlah hal yang kita mampu lakukan, walaupun kita mendorong diri kita untuk lakukan. Ini hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi ini bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita ketika kita bersandar kepadanya, ketika kita hidup melekat kepada Allah. Karena itu buah-buah roh ini akan dihasilkan dari hidup kita. Ketika kita tidak hidup melekat dengan Allah, tidak bersandar kepadanya, maka buah-buah roh ini sangat sulit untuk bisa kita hasilkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini dapat kita hasilkan dengan memberi hidup kita melekat, dengan melekat kepada Tuhan, dengan tetap memberi tangan kita untuk digenggam oleh Allah, memberi hidup kita untuk dituntun oleh Roh Tuhan yang kudus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami dalam firman bahwa dalam kehidupan kami Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan, tuntunan Roh-Mu yang kudus. Karena itu Bapa, kami mau memberi diri kami untuk senantiasa dihibur, ditolong dan dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan, firman-Mu telah ditanam, kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami jemaat-Mu yang menerima dan mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sebagai orang percaya, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita memberikan persembahan ucapan syukur kita dengarkan persembahan pujian dari keluarga hamba Tuhan Pertua Bapak Kevin Surbakti. Kami persilakan.
Terima kasih untuk pujian yang telah disampaikan oleh keluarga hamba Tuhan, Pertua Bapak Kevin Surbakti. Kami mengajak kembali jemaat untuk mempersiapkan diri untuk kita memberikan persembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita memberi persembahan kita diambil dari Mazmur 50 ayat 32. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saat kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235. Kita tiba pada doa persembahan dan syafaat kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa kita. Kami berikan kesempatan masing-masing kita terlebih dahulu untuk memanjatkan doa pribadi kita. Kita berdoa. Mari kita satukan hati dan doa kita. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Ada begitu banyak kasih-Mu yang kami rasakan, pemeliharaan-Mu, nafas kehidupan yang sekarang masih ada dalam tubuh jasmani kami. Kami rasakan itu semua adalah karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mengucap syukur. Bapa, pada saat ini juga kami mendoakan keberadaan seluruh jemaat Tuhan satu persatu dalam kehidupan mereka sekarang ini.
Tuhan, Engkau memberkati mereka di rumah masing-masing, dalam setiap pergumulannya, dalam setiap perkara yang mungkin mereka hadapi sekarang ini. Tuhan, Engkau turut campur tangan, turut memberikan bantuan-Mu, turut memberikan hikmat kebijaksanaan dalam hati dan pikiran jemaat-Mu dimanapun berada, sehingga kami dapat merasakan tuntunan Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupan kami pribadi. Kami mendoakan juga Bapa untuk keberadaan pelayanan kami GBKP Denpasar. Engkau berkati Tuhan agar pelayanan kami tetap senantiasa dapat kami lakukan dengan baik. Berikan satu hati, satu pikiran kepada kami seluruh hamba Tuhan, pendeta pertua diaken emeritus, seluruhnya kami dapat memberikan hati kami untuk melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan dengan metode yang ada sekarang ini. Mampukan kami Tuhan untuk betul-betul dengan rendah hati tetap mengambil bagian kami dalam pelayanan ini. Demikian juga jemaat Tuhan satu persatu Engkau lawat. Engkau mampukan agar mereka tetap memiliki hati yang rindu untuk bersekutu bersama kami jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu Tuhan walaupun tidak bertemu secara fisik, tapi kami bertemu di dalam doa. Bertemu di saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh runggun gereja. Kami yakin dan percaya bahwa persekutuan kami semakin dieratkan Bapa, bahwa kerinduan kami semakin memampukan kami untuk saling mengasihi satu terhadap yang lain. Kami juga mendoakan Tuhan untuk keberadaan jemaat-Mu satu persatu, kesehatan yang Engkau berkati Bapa, agar jemaat Tuhan satu persatu diberikan kesehatan yang baik, dimampukan untuk menjaga kebersihan sehingga terhindar dari kuasa sakit penyakit terutama virus corona ini Bapa. Kami mohon juga Tuhan berikan hati yang betul-betul tekun dan taat kepada jemaat-Mu sehingga mau mengikutkan segala saran dan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kami, sehingga kami betul-betul dapat hidup dengan aman dan selamat. Demikian juga dengan keluarga-keluarga besar, lingkungan-lingkungan di mana jemaat-Mu tinggal dan berada. Tuhan berkati agar seluruh lingkungan mereka juga betul-betul dapat tertib dan tekun dan taat kepada aturan pemerintah kami, sehingga menghindarkan kami seluruhnya dari kuasa sakit penyakit ini. Dan juga Bapa untuk kehidupan pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu satu persatu, yang sekarang ini kami tahu dan yakin betul bahwa semuanya kami terdampak, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi sekarang ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah hiburkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau kuatkan kami dan kami percaya tuntunan-Mu akan memberikan kami kehidupan. Karena itu kami yakin dan percaya Tuhan, kehidupan kami, keperluan kami, kebutuhan kami akan disediakan oleh Tuhan, akan dicukupkan oleh Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Demikian juga untuk pendidikan anak-anak kami Permata dan anak-anak kami KKR. Tuhan berkati dalam metode pendidikan yang sekarang ini Bapak. Mungkin ada kesulitan, mungkin akan banyak hal yang tidak dipahami. Tapi kami yakin percaya Bapak bahwa dengan metode pendidikan yang sekarang ini berjalan, anak-anak kami dapat menyesuaikan diri, dapat memberi dirinya disiplin untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh dosen dan guru-guru mereka. Mampukan juga orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak-Mu dengan baik dalam belajar mereka. Kami juga mendoakan dan mengucap syukur untuk kebaktian minggu kami dan juga untuk kebaktian pekan doa kami yang telah terlaksana dengan baik. Terpuji nama-Mu Bapa, bahwa kami seluruhnya jemaat-Mu betul-betul memberikan hati dan pikiran kami untuk mengambil bagian. Dan untuk jemaat-Mu yang mungkin belum bisa mengambil bagian, Tuhan tetap persatukan kami dalam iman percaya, dan Tuhan tumbuhkan rasa rindu untuk program ibadah kami berikutnya. Kami dapat bersama-sama mengambil bagian. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang mengingat Tuhan melalui persepuluhan dan ucapan syukurnya. Kami mendoakan Permata yang tak tersebutkan namanya. Engkau berkati anak kami ini dalam segala harapan dan cita-citanya dalam pekerjaan dan kehidupannya. Engkau hadir Bapa dan memampukan dia senantiasa melakukan yang terbaik. Engkau cukupkan keperluan kebutuhan hidupnya, rencana-rencana hidupnya. Tuhan berkati agar semua dapat indah pada waktunya. Kami
mendoakan keluarga pertua Bapak Irash Tepu. Engkau berkati hamba-Mu ini sekeluarga, tetap hidup dalam pelayanan, tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Anak-anak sehat, anak-anak dapat memiliki iman yang teguh, dapat menjadi anak yang kebanggaan orang tua. Pekerjaan pertua dan Nora kami Tuhan berkati agar dimampukan senantiasa untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan dan pelayanannya. Kami juga menyerahkan kehidupan keluarga ini dalam mengucapan syukurnya dalam usia pernikahan yang ke-29 tahun. Tuhan berkati dan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga mendoakan Bapa untuk jemaat Tuhan yaitu Moria Kak Rehenganana Depari yang hari ini berangkat ke Jakarta untuk melakukan dan menjalankan pekerjaan penugasan yang baru. Tuhan Engkau berkati di penugasan yang baru. Kiranya dia dimampukan untuk senantiasa melakukan yang terbaik bagi negara dan bangsa kami. Demikian juga Bapa, tetap dia hidup dekat dengan Tuhan dimanapun mereka berada. Dan tetap Tuhan persatukan kami dalam doa-doa kami dalam setiap perjalanan jemaat Tuhan. Kami saling mendukung. Tuhan berkati keluarga Karengenana Berudepari juga senantiasa saling mendukung dalam menjalani kehidupan. Kami juga mendoakan Bapa untuk rencana program-program Runggun Perpulungan Jabu-Jabu yang rencananya akan dilakukan secara online melalui Google Meet. Tuhan berkati semua itu dapat berjalan dengan baik. PAP kategorial, Tuhan berikan semangat kepada pengurus kategorial untuk dapat melakukan persekutuan dengan metode-metode yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan teknologi yang ada. Kami juga mendoakan untuk lakon Persadan Shibadi yang akan kami lakukan minggu depan. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati Runggun Gereja agar semua persiapan-persiapan kami dapat terlaksana dengan baik dan kami dapat mengikuti perjamuan kudus dengan tetap meresapi penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kemudian kami juga mendoakan Bapa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami mendoakan Bapa Rafael Bangun, Mamri Anggreni Berubangun anak permata, Oki Permana Subayang anak permata kami, Yolanda Febrina Tarigan anak permata kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka seluruhnya dalam pertambahan usianya, bertambah-tambah juga iman percayanya kepada Tuhan, bertambah-tambah juga Bapa kedewasaannya dalam beriman. Berkati dalam seluruh harap dan cita-cita mereka, berkati keluarga yang mereka kasihi juga. Ini kami anak-anak-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami lepas pribadi. Di awal doa syafaat kami telah kami sampaikan permohonan kami. Tuhan dengar dan kabulkan. Biarlah kiranya apa yang kami mohonkan Bapa dapat indah pada waktunya Tuhan. Kami juga mendoakan pemerintah dan negara kami ini, kiranya Tuhan berkati, dimampukan kiranya pemerintah bersama-sama seluruh rakyat mengusahakan yang terbaik untuk pemulihan kehidupan kami agar kami dapat kembali hidup normal. Demikian juga virus ini Bapa dapat dikalahkan oleh semangat kami. Kami percaya Tuhan para medis dan seluruh jajarannya dapat mengusahakan yang terbaik untuk merawat pasien-pasien tetap sehat, semangat untuk sembuh. Para peneliti Tuhan berkati agar mereka dapat segera menemukan obat yang tepat yang dapat menyembuhkan umat-Mu dari sakit penyakit virus corona ini. Kami juga mendoakan Bapa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, berkati agar semua ini dapat dipakaikan sebagai alat pelayanan. Apa yang masih tersisa pada kami Tuhan berkati agar kami dimampukan memakaikannya, mengelolanya dengan baik sehingga tercukupilah segala keperluan kebutuhan hidup kami anak-anak Tuhan. Ini doa syafaat kami, doa persembahan kami. Kami sampaikan dengan rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah kita ini kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sampaikan tekad kita di hadapan Tuhan. Allah telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun anak-anak-Nya. Ya Tuhan, aku berjanji memberikan
menjadi tempat bagi Roh Kudus yang menuntun dan menolong aku. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dan tinggal di dalam kehidupanmu. Ya Tuhan, aku berjanji akan tetap mengingat Engkau yang tinggal di dalam diriku melalui Roh-Mu yang kudus. Aku menetapkan hatiku bahwa Engkaulah penolongku di dalam menghadapi setiap pergumulan hidupku. Untuk meneguhkan janji kita di hadapan Tuhan dalam penyertaan Roh Kudus, kita bernyanyi dari NKB 191 ayat 1 sampai 3. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, serahkanlah hidupmu sebagai tempat bagi kehadiran Roh Kudus dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa kita pribadi lepas pribadi 1 sampai 2 menit lamanya kita berdoa. Amin. Presiden Timan Banda, Ibas Suari Minggu Seroh, tanggal 7 Juni, kita mau melakukan pekan doa selama 1 minggu dekahna. Maka Ibas Suari Minggu Seroh, kita melakukan persadaran sibadia di tengah-tengah gereja secara live streaming. Pagi turunkan rumbun bujur. Satu lagu El Shaddai buat kita semua. Mari kita bernyanyi bersama-sama dari tempat masing-masing.